perubahan dan potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar serta beraneka ragam jenisnya. Kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagian telah dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan sebab banyak sekali keterbatasan seperti kemampuan teknologi serta ekonomi. 1. Potensi sumber daya tambang. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Bahan tambang berdasarkan kegunaannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Pokok Pertambangan, bahwasannya bahan galian dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu A. Bahan galian strategis atau golongan A bahan galian strategis atau yang biasa disebut sebagai bahan golongan A merupakan bahan penting untuk pertahanan, keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Dengan demikian bahan galian golongan ini sangatlah penting keberadaannya. Beberapa contoh bahan galian golongan A atau golongan strategis ini antara lain adalah minyak bumi, gas alami, bitumen, cair dan padat, aspai, batu bara, antrasit, uranium, radium, thorium, serta bahan-bahan radioaktif lainnya. 2. Potensi sumber daya hutan. Hutan produksi. Jenis hutan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah hutan produksi. Hutan produksi merupakan jenis hutan yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tertentu. Dengan kata lain, hutan produksi merupakan hutan yang dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi, baik dikonsumsi masyarakat, kepentingannya industri maupun ekspor. Oleh karena itulah hutan produksi ini juga mempunyai nama lain atau biasa disebut sebagai hutan industri. Hutan produksi ini selain dimiliki oleh pemerintah, bisa juga dimiliki oleh pihak swasta yang memang membutuhkan jasa hutan tersebut untuk menghasilkan barang-barang yang akan diproduksi pihak swasta tersebut. Hutan lindung. Jenis hutan kedua berdasarkan fungsi yang dimiliki hutan adalah hutan lindung. Hutan lindung merupakan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan, yaitu dapat menjaga keteraturan air di dalam tanah, menjaga air agar tidak terjadi erosi tanah dan menjadi penyebab tanah longsor, hingga mengatur iklim yang ada di kawasan sekitar hutan tersebut. Hutan lindung juga merupakan hutan yang khas jika dilihat dari fungsi yang dimilikinya. Beberapa contoh hutan lindung yang ada di Indonesia antara lain adalah hutan lindung Sungai Wain, hutan lindung Wehea, hutan alas Ketu, hutan Taman Raya Bung Hatta, cagar alam Kepulauan Karimata, dan masih banyak lagi. 3. Potensi sumber daya kelautan. Negara Indonesia memiliki wilayah laut sangat luas, 6.004.000 km persegi yang merupakan 3 terbesar dengan 4 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut tersebut terdapat sekitar 17.500 lebih pulau dan sekeliling garis pantai sepanjang 81.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Perikanan. Potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun, yang terbesar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEI, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama Indonesia. Kekayaan laut Indonesia terlihat dari keanekaragaman hayati,
biota laut. Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota spesies terumbu karang. Oleh karena itu, tidak heran jika Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Marine Mega Biodiversity. Salah satu potensi kemaritiman Indonesia yaitu adanya sumber daya perikanan laut yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk. Potensi lestari merupakan potensi penangkapan ikan yang memungkinkan ikan untuk beregenerasi hingga jumlah ikan tangkapan tidak akan mengurangi populasi ikan. Terdapat perbedaan pada sebaran potensi sumber daya perikanan antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Di Indonesia bagian barat rata-rata kedalamannya mencapai 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di Indonesia bagian timur, kedalaman laut mencapai 4.000 meter dengan banyak temuan ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Beberapa penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan di kawasan pesisir. Misalnya, seperti kawasan utara Pulau Jawa, penduduknya mengembangkan budidaya tembak untuk mengembangbiakkan udang dan ikan bandeng.